Rasulullah adalah orang yang luar biasa. Beliau tidak hanya ngomong, tapi beliau mempraktekkan apa yang beliau omongkan. Dalam arti begini, beliau itu adalah orang yang ketemu orang 2 menit, orangnya masuk Islam. Bisa dibayangkan nggak? Temu orang 2 menit, orangnya masuk Islam. Kita 2 menit ngomong apa gitu kan ya, sampai orang bisa masuk Islam. Coba, ajian apa yang dikerahkan itu kan ya, ayat apa yang dibaca. Kalau kita kan begitu ngomongnya. Enggak, Rasul bisa 2 menit orang masuk Islam karena Rasul sudah dikenal sebagai orang yang al-amin. Nah, pertanyaan saya sekarang adalah, kita termasuk orang yang al-amin atau tidak? Kalau modal Rasul membawakan Islam adalah al-amin, maka harusnya kita juga sama. Artinya apa? Harus ada yang orang lihat. Walaupun bukan berarti ya kalau gitu kita harus berbuat apapun itu, jangan kemudian ngomong doang. Kadang-kadang ngomong doang itu penting. Karena kalau ngomong doang itu nggak penting, berarti ada beberapa hal yang nggak bisa diomongkan di dalam Islam. Contoh misalnya, surga neraka, itu cuma bisa diomongkan, nggak bisa ditunjukin. Itu kan ya. Contoh lagi misalnya, apalagi azab Allah, itu kadang-kadang cuma bisa diomongkan, nggak bisa ditunjukin. Nah, tapi ada yang bisa ditunjukin, kita tunjukin. Dalam masyarakat Jepang. Masyarakat Jepang ini kan kadang-kadang kita lihat, dalam beberapa segi, mereka bertindak lebih baik daripada kita. Punya attitude yang lebih jelas daripada kita. Disiplin lebih baik. Yang jelas kebersihan sudah lebih baik misalnya. Nah, kalau kita tidak bisa menunjukkan hal-hal seperti ini, maka kita akan sulit berbicara Islam dengan mereka. Sama seperti kemudian orang tua saya. Lah kenapa saya kemudian bersikeras ingin kemudian mempersatukan kaum muslimin agar mereka dipimpin oleh Islam. Yang kita yakini sebagai kemudian nanti kita akan bahas dalam pertemuan yang lain, besok mungkin tentang khilafah Islam misalnya. Zaman dulu ada sebuah negeri namanya khilafah yang menyatukan seluruh kaum muslimin dan membuat Islam itu kayak mercusuar. Jadi benar-benar kayak mercusuar. Ketika itu Eropa mandi masih kemudian seminggu sekali atau sebulan sekali, saya nggak tahu. Tapi Islam sudah punya tempat pemandian di Cordoba, 50 tempat pemandian di kota yang sama. Yang mereka tarik airnya dari kemudian 8 km di gunung. Coba bayangkan. Itu ketika mereka belum mandi. Ketika kemudian Prancis, Paris, baru punya perpustakaan paling lengkap itu cuma isinya 50 buku. Baghdad itu perpustakaan Baitul Hikmah itu punya koleksi 250.000 buku. Paham nggak kira maksudnya? Islam jadi mercusuar dunia itu. Ketika kemudian orang barat masih bilang penyakit itu dari setan, Ibnu Sina sudah membedah tenggorokan orang. Ketika ada orang kemudian sesak napas, biru mukanya, mulutnya nggak bisa dibuka, dibedah kemudian tenggorokannya untuk mengambil napas dari situ. Coba bayangkan, saat itu kemudian orang-orang Eropa belum ada dokter sama sekali. Eropa baru kedapatan rumah sakit tahun 1200. Pasca Perang Salib, mereka dapat teknologi itu dari Islam. Islam sudah punya rumah sakit tahun 800, bayangkan. Ibnu Al-Haisami ataupun ulama-ulama yang lain, mereka punya cara tertentu buat rumah sakit. Gimana caranya? Mereka beli daging, letakkan di seluruh penjuru kota. Daging mana yang paling lambat busuk, di situ mereka bangun rumah sakit. Itu sudah dilakukan tahun 800. Teknologi sederhana. Cari tempat yang paling sanitasinya tinggi. Mereka pakai teknologi seperti itu. Barat, nggak ada apa-apanya. Jadi mercusuar. Coba bayangkan, kalau kayak gitu, masuk Islam nggak orang? Nggak usah disuruh. Nggak usah disuruh, masuk Islam sendiri. Kristen Koptik, orang Mesir, ketika Mesir itu mau dijajah oleh orang Romawi, mereka bela itu tanah Islam. Kristen Koptik ikut berjihad mereka, karena mereka lebih senang dikuasai Islam daripada orang kafir. Nah, ini yang menjadi maksud kita. Apa yang bisa kita tunjukkan pada mereka? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, itu kemudian menjadi kita pertimbangkan. Jadi kita harus kemudian memperlihatkan Islam dalam bentuk holistik sehingga orang-orang melihat Islam yang sebenarnya. Dan Islam dalam bentuk holistik tidak akan individu, masyarakat, dan negara. Insya Allah kita jelaskan besok tentang 3 pilar itu. Nah, dengan kata lain, ya 3 pilar ini harus kita terapkan. Individu kita harus benar, ya rapilah dikit, jangan mulai rambutnya acak-acakan gitu kan. Gak rapi, orang lain jorok banget sih umat muslim sih. Nah, jangan begitu. Ya keluar kalau itu pakai baju yang bagus, jangan kemudian kotor-kotor. Ya tampilkan Islam secara individual. Akhlak kita bagus, janji ditepati. Ada orang kemudian nggak punya makan kita kasih makan, nggak punya utang kita kasih utang. Enggak gitu.